Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kembali lagi kita berkumpul bersama di dalam doa 10 hari. Kita sudah masuk ke doa hari yang keempat. Sebelum kita masuk dalam doa-doa kita, yuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama-sama di dalam memperingati doa 10 hari Pentakosta. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami dan memimpin kami. Sebelumnya kami mau renungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami renungkan akan menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menuntun hidup kami semakin indah di hadapan Engkau. Kami berdoa demi nama Yesus, amin. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu bagian lagi firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36. Saya akan bacakan untuk kita. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan. Daya langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini yang penting kita renungkan adalah tentang perumpamaan tentang pohon ara. Ayat-ayat yang barusan kita baca ini juga terdapat di Injil-Injil yang lain. Contohnya di Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32 dan juga di Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat 33, yaitu tentang Yesus mengajar tentang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dengar kata akhir zaman, apa tanggapan kita? Tanggapan kita takut atau sedih? Tanggapan kita sukacita atau kita malah berduka? Tanggapan kita takut atau malah kita tersenyum bahagia? Banyak tanggapannya seharusnya ya. Ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka tanggapannya harusnya takut. Kenapa? Karena datangnya akhir zaman akan menjadi siksaan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, apalagi mereka yang hidup di dalam dosa. Kedatangan Tuhan kedua kali atau akhir zaman itu pasti akan terjadi. Tapi kapan waktunya, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan itu akan terjadi. Bahkan tadi ayat yang terakhir kita baca, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Akhir zaman itu kapan terjadi, tidak ada yang tahu. Kalau demikian, bagaimana kita mengetahui kapan hal itu akan terjadi? Kita mengetahui hal itu akan terjadi. Yesus memberikan satu perumpamaan tentang pohon ara. Nah, di Israel banyak sekali pohon ara.
Pohon ara biasa bertunas atau bertumbuh ketika mau musim panas. Jadi kalau di Israel itu ada musim seminya, ada musim gugur, ada juga musim saljunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika musim salju, maka semua tanaman mati. Semua tanaman seolah-olah mati. Tapi setelah itu ada tanaman yang akan mulai bertunas, yaitu pohon ara. Pohon ara yang akan mulai bertunas dulu. Nah, pohon ara yang mulai bertunas ini menandakan bahwa akan datang masa panas. Nah, pohon ara kalau sudah bertumbuh, bertunas, kemudian bertumbuh, maka musim panas datang. Dan pohon ara punya ciri khas, daunnya lebar. Nah, orang-orang bisa berteduh di bawah pohon ara ini ketika musim panas terjadi. Bapak Ibu Saudara, lewat perumpamaan ini Yesus ingin berkata, kita memang tidak tahu kapan datangnya hari Tuhan atau kedatangan Yesus kedua kali. Kapan akhir zaman ini terjadi. Tapi kita bisa lihat tandanya, seperti orang Israel melihat tanda musim panas lewat pohon ara yang bertunas. Begitu juga dengan kita bisa melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Lewat apa tanda-tandanya? Tadi di ayat yang 29 dan selanjutnya sudah menjelaskan bahwa akan ada matahari siksaan, ada matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Pada waktu itu kan tampak anak manusia datang. Nah, di atas langit ada tanda-tandanya. Tanda-tanda zaman itu bisa terlihat lewat matahari, bulan, kemudian siksaan, ajaran sesat, nabi palsu yang akan datang, bahkan perang dan sakit penyakit itu semua menjadi satu tanda bahwa kedatangannya yang kedua kali sebentar lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dengar kedatangan Tuhan Yesus sebentar lagi, janganlah kita seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, takut. Janganlah kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak peduli. Harusnya setelah kita tahu tanda-tanda ini, yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita sambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Kenapa harus dengan sukacita? Karena kita tahu penebusan yang total akan terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya. Kita memang sudah ditebus lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dosa kita telah diampuni, kita pasti akan masuk surga. Tapi kita masih ada di dunia ini yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan sakit penyakit, dan kapan saja kita bisa jatuh ke dalam dosa kembali. Tapi ketika Yesus datang ke dalam kedua kalinya akhir zaman, maka kita bersuka cita karena kita penebusan Tuhan sudah lengkap. Kita tidak di dunia ini lagi, kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Tak ada sakit, tak ada penyakit, tak ada sedih, tak ada dosa. Yang ada kita bersekutu, bermesraan dengan Tuhan di surga sana. Yang kedua yang harus kita tanggapi ketika kita tahu tanda akhir zaman segera datang adalah semakin hari kita semakin cinta Tuhan. Semakin hari kita semakin lepaskan diri kita dari ikatan-ikatan dunia. Cintanya kita kepada uang, cintanya kita kepada keperluan, cintanya kita terhadap semua yang ada di dunia ini. Semakin hari kita semakin lepaskan, kemudian kita semakin terikat dengan Tuhan di surga. Yang ketiga, kita tidak perlu takut. Seperti orang yang tidak percaya di awal saya katakan, tidak perlu takut siksaan yang akan datang. Kita tidak perlu takut dengan goncangan yang terjadi. Kita tidak takut dengan, mungkin ada yang berkata orang Kristen akan disiksa lah, orang Kristen akan dianiaya lah, rumah dibakar, harta direbut. Kita tidak usah takut seperti kayak gitu lagi. Kembali lagi poin yang pertama, kita harus bersuka cita karena kita akan ditebus secara total. Yang kedua, kita lepaskan diri dari setiap ikatan-ikatan dunia. Ketika kita terlepas dengan setiap ikatan yang ada di dunia, maka kita terikat dengan yang ada di surga. Maka yang ada hanyalah sukacita. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus sudah pasti. Tanda-tandanya sudah ada di depan kita. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan sukacita.
Sekali lagi, kapan waktunya, kapan harinya kita tidak tahu. Tapi kita bisa melihat ada tanda-tandanya. Penyakit yang menular hari-hari ini, mungkin itu ada salah satu tandanya. Perubahan cuaca, alam yang berubah, gempa dan lain sebagainya, perang. Itu semua tanda bahwa Yesus akan datang sebentar lagi. Mari kita bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saya tidak sabar untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Hatiku penuh dengan syukur dan limpah dengan kerinduan ketemu dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami merenungkan firman-Mu, kami sadari kedatangan-Mu kedua kali adalah pasti. Kami tidak tahu kapan waktunya, tapi tanda-tanda telah menunjukkan Engkau akan datang sebentar lagi. Tolonglah kami supaya bisa menyambut kedatangan-Mu dengan bersuka cita, karena kami tahu kami akan ditebus setotal. Yang kedua, kami juga mengucap syukur karena kami tahu kami akan terlepas dengan dunia ini lagi dan tidak mau terikat dengan dunia ini lagi. Dan kami juga tidak mau takut dengan siksaan karena kami tahu Tuhan beserta kami, tidak ada bisa memisahkan kami dengan kasih Kristus. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.